Hai guys, perkenalkan saya Deandra Lutfia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengajuan proposal skripsi. Skripsi sendiri merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa. Karya ilmiah ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan bagi program sarjana atau S1. Mendaftar skripsi diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama membuat surat permohonan yang isinya nama lengkap, NPM, program studi, dosen pembimbing, dan nomor HP yang dapat dihubungi. Hal tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa scan KTM atau kartu tanda mahasiswa, dan selanjutnya adalah scan ijazah STTB SMU sederajat, di mana nomor ijazah harus terlihat dengan jelas. Yang selanjutnya adalah scan akte kelahiran, lalu scan KTP bagi warga negara Indonesia, dan scan paspor bagi warga negara asing dengan NIK dan nomor paspor harus terlihat dengan jelas. Yang selanjutnya, scan surat pernyataan keaslian dengan materai 6000 dan ditandatangani. Yang selanjutnya adalah CV atau kurikulum vitae. Yang selanjutnya adalah foto hitam putih, berjas dan berdasi. Dan yang selanjutnya, rapor lulus teori, KRS, transkrip, SPAMA, dan informasi telah bebas administrasi keuangan akan dilengkapi oleh PU. Form kedua dan ketiga yang perlu diisi oleh mahasiswa untuk dikirimkan ke dosen pembimbing sebagai bentuk persetujuan untuk ujian skripsi. Template isian form 2 dan 3 dapat diunduh di web visip.uaj.ac.id. Untuk pengajuan proposal skripsi terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama adalah prosedur pengajuan proposal skripsi, di mana mahasiswa melakukan KRS skripsi. Yang kedua, mahasiswa mengambil berkas berupa buku panduan dan buku bimbingan skripsi. Yang ketiga, mahasiswa menyusun proposal skripsi dengan topik sesuai dengan konsentrasi studinya. Yang selanjutnya, mahasiswa melakukan key-in judul skripsi dan usulan dosen pembimbing untuk rapat prodi 2 mingguan. Yang selanjutnya, mahasiswa memasukkan berkas proposal ke prodi dilengkapi fotokopi raport, KTM, dan KRS. Yang selanjutnya, menyerahkan kopi proposal skripsi ke dosen-dosen konsentrasi studinya, seperti dosen-dosen PR atau jurnalisme atau advertising atau kajian media bagi prodi ilmu komunikasi. Yang selanjutnya, proposal skripsi yang sudah diterima oleh prodi dan dosen-dosen konsentrasi studi akan dirapatkan dalam rapat prodi 2 mingguan. Yang selanjutnya, mahasiswa melihat hasil pengumuman rapat mengenai keputusan diterima atau ditolaknya proposal skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Yang selanjutnya, mahasiswa yang proposalnya ditolak dapat mengajukan kembali proposal baru dengan melalui proses yang sama dengan sebelumnya. Sedangkan bagi mahasiswa yang skripsinya diterima, melanjutkan proses skripsi dengan dosen pembimbing masing-masing. Prosedur yang kedua atau tahapan yang kedua adalah prosedur seminar skripsi. Yang pertama, mahasiswa melakukan bimbingan rutin dengan dosen pembimbing hingga disetujui untuk maju seminar proposal skripsi. Yang kedua, mahasiswa melakukan key-in untuk mendaftar seminar yang akan dirapatkan dalam rapat prodi 2 mingguan. Yang ketiga, mahasiswa melihat hasil pengumuman rapat mengenai jadwal seminar yang bersangkutan bersama tim dosen penguji. Yang keempat, mahasiswa memperbanyak dan menyerahkan proposal skripsi kepada tim dosen yang menjadi penguji dalam seminar tersebut. Yang selanjutnya, mahasiswa menjalani proses seminar dan menerima masukan dari tim dosen penguji. Dan yang terakhir, mahasiswa melanjutkan proses bimbingan skripsi dengan dosen masing-masing. Yang selanjutnya, yang terakhir, prosedur ujian skripsi,
Yang pertama, mahasiswa melakukan bimbingan rutin dengan dosen pembimbing sampai disetujui untuk ujian skripsi. Yang kedua, mahasiswa melengkapi dokumen persyaratan atau lampiran ujian. Yang selanjutnya, mahasiswa memperbanyak naskah skripsi sebanyak 3 buah. Yang selanjutnya, mahasiswa melakukan key-in ujian skripsi yang akan dirapatkan dalam rapat prodi dwi mingguan. Dan yang selanjutnya, mahasiswa melihat hasil pengumuman rapat mengenai jadwal dan tim penguji. Yang selanjutnya, mahasiswa menjalani ujian skripsi. Yang selanjutnya, mahasiswa melakukan revisi sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, mahasiswa mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk melakukan penjilitan. Yang selanjutnya, mahasiswa melengkapi skripsi yang sudah dijilid dengan tanda tangan dosen pembimbing dan penguji serta materai sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, mahasiswa mengumpulkan skripsi ke bagian administrasi. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, see you.